Kami dari Pupuk, Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil, pusatnya di Bandung, Pak. Telah disahkan anggaran dasar Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil dengan Pupuk dengan pemerintah negara. Kemudian ada di Surabaya, di Jogja, di Tegal, di Sintang, Kalimantan Barat, di satu lagi Jogja. Tahun ini kami ada program di 3 provinsi. Lembaga donornya dari Ford Foundation. Amerika ya? Melalui Kemendagri, kami lembaga pupuk bidding di sana untuk presentasi tentang kegiatan temanya perhutanan sosial dan kami mendapatkan amanah donor itu untuk kegiatan di daerah-daerah. Temanya sekarang tentang perhutanan sosial. Sekarang kan isunya lagi tentang ekologi ya Pak ya. Dari Ford Foundation ini ada 3 daerah Pak, 3 provinsi di Sumatera Selatan, Muara Enim, kemudian di Sulawesi Selatan itu di Kabupaten Maros, dan di Provinsi Jawa Tengah itu Kabupaten Batam. Jadi temanya adalah perhutanan sosial dan lebih fokus lagi ke pemberdayaan peran perempuan, membuka akses peran perempuan terhadap perhutanan sosial. Kecamatan Belado itu di desa pesantren. Nah kebetulan kami kantornya di Kembang Langit Pak. Pertama itu di Kembang Langit, Tombo sama desa Ndeles Kecamatan Bawang Pak. Perluasan dampingan itu tadi di desa Silurah dan desa pesantren. Nah di desa Tombo itu ada 2 KUPS, unit usahanya di herbal, minuman herbal, kemudian sama di produk turunan kopi Pak. Kopi, Tombo. Jadi kita kerjasama dengan BPSC, Balai Pelayanan Saintifik Jambu di Pekalongan. Kami kerjasama dengan cabang dinas kehutanan Provinsi Jawa Tengah di yang wilayah 4 Pekalongan Pak. Karena kan kami ini pendampingan kan butuh kolaborasi banyak ya Pak. Tentu tidak bisa berjalan sendirian. Dari Perhutani ke kami komunikasi, CDK cabang dinas kehutanan kami komunikasi, kemudian tadi BPSC. Nah, kami ingin juga membuka komunikasi dengan perguruan tinggi. Kami juga membuka komunikasi dengan lembaga keuangan, bank yang CSR gitu. Nah, tahun ini desa itu mendapatkan CSR dari PLTU Pak. Kerjasamanya 3 tahun. 3 tahun dengan PLTU itu. Nah nanti di bulan November itu PLTU akan berkunjung ke. Nah siapa tahu bentuk kerjasamanya kan kolaborasinya bisa apa saja. Tentu Bapak juga pengalaman pendampingan. Jadi kami mencoba membuka komunikasi ini, siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk PUP, Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil, melirik perguruan tinggi khususnya Undip yang ada di PSD Kabupaten. Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Terima kasih atas kesempatan ini, dan untuk tawaran kerjasama kolaborasinya ke depannya. Kebetulan kami dari Undip itu memang fokusnya di PSDKU ini agar mengembangkan area PSDKU dulu. Itu kemarin kita memang ada komunikasi ke desa kepala desanya. Kita pengen lihat-lihat dulu lah potensinya yang ada di sana, karena kan kabarnya memiliki potensi yang bagus begitu. Nah, apakah itu terkait itu dari kepala desanya sana? Betul ya ini deh kunjungan itu ya? Apakah sama sekali memang inisiatif dari Pupuk sendiri ya? Iya. Jadi kayak gayung bersambut semua itu bisa memberikan di pendampingan sesuai dengan kompetensi masing-masing akademisi. Nah saya bidangnya kemungkinan ya kewirausahaan, manajemen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan pengelolaan usaha. Pas itu. Saya catat perizinan usaha. Pas banget. Hak kekayaan intelektual itu juga bisa. Desa Silurah itu produk unggulannya gula aren. Silurah gula aren. Iya, kalau di desa pesantren itu kopi, sama kayak di Tombo. Kalau gula arennya itu yang keras nih. Iya. Sama yang cair, namanya di situ penduduk menyebutnya gones. Jadi gula yang belum jadi, saya tahun kemarin bikin juga di sini. Oh iya. Rasanya luar biasa. Iya. Manisnya tuh manis dan segar. Segar betul. Nah kita itu ingin bekerja sama dengan tadi BPSC itu, barangkali nanti juga masuk di Panjenengan. Itu gonesnya itu kan tidak bisa bertahan lama.
Ya paling 2-3 hari sudah rasanya sudah beda dan ya bau lah gitu. Nah kami ingin bekerja sama dengan BPS itu paling tidak bisa nggak sih bertahan supaya memang produk unggulannya itu pengen dikemas botolan tapi bertahan lama gitu, kira-kira bisa nggak? Nah memang masih penjajakan itu dengan BPS. Pak Zafir, menurut Pak Zafir itu lama, itu ukurannya berapa? Ya kalau dia di pasaran itu ya tahan sebulan. Minimal segitu. Minimal sebulan. Tapi senaosa kabupaten Porong Kering niku nek napa niku make nepon adem diwede plastik niku pun ajeng pinten wulan mawon mboten purun basa. Expired. Kalau dibuka nanti jam 3 minggu. Soalnya yang Gones ya itu masih kayak kira di tataran nasional itu juga belum banyak. Kemudian produk apa yang biasanya mereka beli, nah itu tadi gula Jawa yang sudah beku, sudah di Indonesia ini yang cair itu belum ada. Kayak misalnya sirup ada pemanisnya, masih bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin, bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Nah, dampingan kita di Kabupaten Maros itu juga gula aren. Malah sudah ekspor kalau yang di Maros itu. Maros ya. Sulawesi Selatan. Oh, sudah ekspor itu. Malah sudah ekspor. Tapi itu keras yang keras. Yang ini yang gula semutnya yang yang sabu. Yang ekspor itu. Itu sampai ekspor juga dibantu sama pupuk. Ya, kita proses link dengan jadi tidak dengan merek sendiri. Jadi ada perusahaan Golatan namanya di Sulawesi Selatan yang sudah ekspor, lalu perusahaan itu menampung produknya KUPS ini. MOU. Apalagi itu menarik sekali kalau jadi penelitian di situ. Buat bahan penelitian itu luar biasa. Ya, sementara ini ya kita kalau misalnya menerapkan penelitian bisa santai mawon, jangan terlalu yang formal nanti malah nanti diapakan Pak Rofi ini. Itu ada ruang lingkup keilmuan. Iya. Kita nggak boleh yang manajemen atau akuntansi kok masuk ke pangan. Makanya perlu kolaborasi. Iya, hanya di bidang ininya aja ya. Tapi secara non formal, sementara kita merintis nggak apa-apa lah, jalan dulu lah. Nanti kalau sudah besar barulah kita ngomongin yang masalah legalitas dan lain-lain. Iya, betul. Kemudian kita tentukan waktu bisa berjumpa bareng di toko. Iya. Kami tunggu deh. Apalagi panjenengan sudah ke Pak Mustajab, Iya. itu lebih enak lagi. Karena orang larinya ke Dieng, kalau mereka nggak nyampe ke Dieng mampir ke Kembang Langit, Forest Kopi gitu kan. Nah kita ini nggak perlu banyak lah, 10% dari orang yang mampir ke toko gitu. Jadi ada rupiah yang mampir. Ya, itu juga konsep yang kita pakai, Pak. Betul. Jadi nggak perlu 100% lah, 10% mampir gitu kesannya. Nah kita memang harus membuat lalu apa yang menarik gitu. Nah itu nanti sepertinya ya, Pak, Tombol itu masih bandar juga ya. Tombol sama Tumbrek itu nanti bisa kolab. Jadi kita stop di sini tuh dua tenaga, ibarat ada 2 pohon gitu. Daripada di stop satu saja kan yang jadi jalur dia kan sini ya Tumbrek ya. Iya. Kita juga pas di Tumbrek mengiklankan si Tombol. Pas di Tombol juga mengiklankan. Sama-sama bandar. Potensinya masing-masing. Punya segmen masing-masing. Iya. Siap? Siap. Terima kasih, saya sudah diterima dengan sangat bersahabat. Saya begitu dikasih nomor Mas Fajar itu, waduh, saya harus secepatnya nih ketemu nih. Alhamdulillah ada di sana. Terima kasih Pak Rofi. Saya memanggilnya Pak Rofi. Pak Rofi saja. Iya. Jadi kan berarti masuk di LPPM juga ya? Iya. LPPM itu berarti apa? Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Oke.